Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Ada seorang yang termasuk dari kelompok orang-orang yang anti madhab atau tidak mau bermadhab, atau madhabnya madhab tarjih. Kemudian untuk menguatkan dan menjustifikasi, membenarkan apa yang dia lakukan, orang itu kemudian berusaha untuk mencari alasan ataupun dalih dengan menyatakan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i itu madhabnya adalah tarjih, termasuk para imam yang empat ya, yang lain, Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, dan Imam Ahmad bin Hanbal, katanya itu adalah bermadhab tarjih. Sehingga orang ini berusaha untuk membuat framing bahwasanya yang sesuai dengan para imam itu adalah justru tidak bermadhab, jadi madhab tarjih itu. Nah, kemudian dia membenarkan apa yang dia lakukan adalah seperti itu. Ini satu pemikiran yang sangat keliru sekali, yang sangat tidak ilmiah. Orang ini katanya itu Ustadz Muhammadiyah atau kader Muhammadiyah. Cuma katanya. Tapi untuk saya pribadi, untuk menilai seorang itu Muhammadiyah tulen, original atau bukan, itu tidak sekedar KTA. Mungkin dia punya KTA, tapi bagi kami pribadi untuk menilai seseorang itu seorang Muhammadiyah asli yang benar-benar original, itu tidak cukup dengan KTA, tapi selain KTA harus diketahui konsep berpikir dia apakah sesuai dengan Muhammadiyah yang original atau tidak ya. Jadi walaupun seorang itu punya 10 KTA Muhammadiyah, tapi kalau konsep berpikirnya itu berbeda dengan pendahulu Muhammadiyah, dengan muassis Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan tokoh-tokoh senior yang awal-awal, saya kira itu tidak terlalu bermanfaat KTA-KTA seperti itu. Kita kembali lagi, di situ tadi disebutkan bahwasanya untuk membenarkan daripada pendapatnya yang tidak bermadhab atau anti madhab atau tarjih tadi, bermadhab tarjih, dia menyatakan Imam Syafi'i dan para imam lain itu justru tidak bermadhab. Teman-teman sekalian, pernyataan ini sangat tidak ilmiah ya. Sekarang kita lihat dulu, apa sih namanya tarjih itu? Tarjih itu dari rajjaha yurajjihu tarjihan, artinya menguatkan salah satu dari pendapat-pendapat yang ada. Jadi misalnya ada beberapa pendapat, 2 atau 3 atau lebih, kemudian ditarjih, artinya dikuatkan mana yang paling kuat menurut orang itu, yang lebih sesuai, lebih cocok, lebih dekat kepada kebenaran dan dalil dari Al-Quran dan hadis. Seperti itu makna tarjih. Sebenarnya orang-orang yang membuat madhab tarjih itu secara tidak sadar dia kan sebenarnya membuat madhab baru di luar madzhabul arba'ah, membuat madhab kelima setelah madhab fikih yang 4, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Itu faktanya seperti itu, kalau dia sadari ya, seperti itu. Nah, sekarang begini, kalau seorang membuat madhab baru itu apa motivasinya? Kok dia membuat madhab baru, yang sudah ada opsi di depan kita yang jelas-jelas sudah teruji, sudah diakui oleh para ulama ahli ijtihad dari masa ke masa selama ratusan tahun, sudah jelas seperti itu ya, jelas-jelas berkualitas, karena yang merumuskan, mengkodifikasi itulah para ulama mujtahidin ya. Kok dia membuat madhab baru? Itu apa motivasinya? Motivasinya ya karena orang-orang yang membuat madhab tarjih baru ini menganggap, ini kalau mau jujur ya, menganggap bahwasanya madzhabul arba'ah itu tidak layak ya untuk dijadikan referensi, amat sangat tidak layak untuk dijadikan pedoman dalam beragama.
Ya mungkin anggapannya bahwasanya madzhabul arba'ah itu tidak ilmiah, ya, taklid, tidak mencocoki Al-Quran wa Sunnah, sehingga perlu untuk dibuat madhab baru yang mewakili, ya, mewakili kebenaran, mewakili satu pendapat yang paling cocok dan paling dekat kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka kemudian madzhabul arba'ah itu seakan-akan dibuang ke tong sampah, gitu kan. Itu kalau mau jujur ya seperti itu. Karena kalau tidak punya pemikiran seperti itu, tentu dia akan lebih memilih sesuatu yang sudah jadi dan siap pakai. Ya pilih saja salah satu dari madzhabul arba'ah itu. Ya, misalnya madzhab Imam Syafi'i atau madzhab Ahmad bin Hanbal dan seterusnya, sudah selesai. Ya, kan seperti itu. Berarti ada motivasi itu. Ini saja sudah salah, ya, sudah berat sekali itu. Kalau dasar dia membuat madhab tarjih itu seperti itu sudah salah dan sudah berat sekali. Itu cuma jadi bahan tertawan saja, tidak ada orang pun yang percaya seperti itu. Kalau madhab tarjih, madhab kelima ini lebih baik dan merupakan representasi daripada Islam gitu, itu nggak bisa, udah jauh. Kenapa? Karena begini, ketika seorang membuat madhab kelima, madhab tarjih tadi, dengan asumsi madhab ini adalah lebih baik dari madzhabul arba'ah, lebih ilmiah, lebih dekat kepada kebenaran, lebih dekat kepada Al-Quran wal Hadis, berarti dia sudah merendahkan madzhabul arba'ah, produk daripada ulama ahli ijtihad. Sementara kalau kita lihat para ulama-ulama pendahulu kita, panutan-panutan kita itu hampir semuanya itu bermadhab. Tidak ada yang bermadhab, dan madhabnya itu berkisar di salah satu dari madhab fikih yang 4 ini. Nggak ada yang bermadhab tarjih. Hampir semua itu bermadhab dengan salah satu madzhabul arba'ah. Sebodoh itukah mereka kemudian tidak ikut madhab tarjih ini? Ya, makanya seperti para ulama kita, contohnya dalam nukilan di kitab Al-Fawaqih Ad-Dawani ala Risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, jilid 2 halaman 356, dikatakan di situ waqad in aqada ijma'ul muslimina al-yauma ala wujubi mutaba'ati wahidin minal a'immati arba'i Abi Hanifata wa Malikin wa Syafi'i wa Ahmada ibni Hanbalin radhiyallahu anhum wa adami jawazi al-khuruji an madahibihim. Perhatikan, ya. Dan ijma' muslimin, ulama muslimin itu telah sepakat, berijma' loh, berarti bukan berselisih, nggak ada perselisihan, tapi sudah berijma', bersepakat di hari ini bahwasanya wajib untuk mengikuti salah satu dari madhab imam yang 4, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhum. Dan mereka juga sepakat tidak boleh untuk keluar dari madzhab mereka, tidak boleh keluar dari madzhab mereka. Nah, ini ulama salaf, ini ulama-ulama pendahulu kita seperti itu. Dan yang seredaksi dengan itu ya banyak sekali, ya, semuanya hampir kurang lebihnya itu mengarahkan ke madzhabul arba'ah itu. Sampai di nukilan lain di Al-Furu' wa Tashihu Al-Furu' jilid 11 halaman 103, di situ dijelaskan juga hampir sama di awalnya, kemudian ditambahkan wa anal haqqa la yakhruju anhum, karena kebenaran itu tidak akan keluar dari madzhabu al-arba'ah. Loh, kalau di dalam kebenaran itu sudah ada di madzhabul arba'ah, kok kita masih mencari kebenaran di luar madzhab itu? Madzhab tarjih tadi, madzhab kelima tadi, itu yang pertama, ya. Jadi itu sudah tidak susah, itu susah sekali. Kalau ada asumsi mereka ini, pengikut tarjih ini, bahwasanya tarjih itu maksudnya tidak keluar dari madzhab yang 4, tapi mencampur adukkan pendapat-pendapat dalam madzhab fikih yang 4, kemudian setelah itu ditarjih, gitu kan, mana yang lebih kuat. Ini juga gagal paham. Kenapa? Karena mereka itu mengambil produk fikih itu disusun, ya, sebagai produk hasil daripada usul fikih. Usul fikih masing-masing mazhab itu ada perbedaan-perbedaan. Kalau produk fikihnya diambil salah satu, dianggap lebih kuat,
Nah di sini usul fikihnya nggak diambil. Bagaimana seorang mengambil produk fikih tapi tidak mengambil prosesnya? Produknya diambil, proses untuk pada hasil itu tidak diambil. Ini rancu sekali. Jadi mencampur adukkan madhab kemudian dicari yang paling kuat itu sudah salah. Salahnya karena dia mengambil produk fikih tanpa untuk mengambil ya daripada proses ini usul fikihnya. Yang belajar usul fikih akan paham ini. Karena usul fikih masing-masing madhab itu ada beberapa sudut perbedaan-perbedaan, walaupun ada persamaan juga. Tapi ini kan nggak boleh diabaikan, ya, tidak boleh diabaikan. Sehingga makanya para ulama dulu itu hampir tidak ada yang tidak bermadhab, ya, hampir tidak ada yang kemudian membuat madhab baru sekalipun mereka itu para ulama ahli ijtihad. Seperti misalkan Imam Bukhari itu mujtahid. Tapi beliau bermadhab Syafi'i, tidak membuat madhab Bukhari atau madhab tarjih. Nah. Atau Imam Nawawi itu mujtahid, tapi beliau tidak membuat madhab baru, madhab tarjih, tapi ikut madhab Imam Syafi'i. Padahal mereka itu punya kemampuan, ya, punya ahliyah, punya kapasitas untuk itu. Nah, sekarang jadi pertanyaan, orang yang membuat madhab tarjih dengan mencampur adukkan madhab, kemudian diambil yang dia rasa lebih dekat kepada kebenaran itu, ini pelakunya siapa? Apakah punya ahliyah, punya kemampuan, punya kapasitas untuk itu? Apa dia seorang ahli ijtihad? Tidak, bukan. Ya, dikatakan ulama saja bukan, tidak masuk deretan kelompok ulama, apalagi ahli ijtihad, mustahid, ya. Tidak masuk di situ. Dikatakan ustadz saja mungkin masih susah kok. Dikatakan ulama atau ahli ijtihad lebih susah lagi. Ya, berarti ini tarjih yang dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya, bukan kapasitasnya dia untuk melakukan tarjih. Sehingga kalau dikatakan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal itu melakukan tarjih, itu tidak salah karena mereka mentarjih juga hakikatnya, tapi mereka memang layak untuk melakukan itu karena mereka mujtahid mutlak, ulama tertinggi, tingkatan level tertinggi mujtahid mutlak, yang mereka menguasai piranti-piranti ijtihad yang tidak tergantung dengan qawaid yang disusun ulama lain karena saking tingginya mereka keilmuan mereka. Jadi mentarjihnya mereka itu ya benar karena memang mereka ahlinya. Nah sekarang ini yang satunya madhab tarjih ini ya bukan ahli kok mentarjih, bukan mujtahid kok mentarjih gitu. Karena tarjih itu amalul ijtihad ya. Secara definisi yang benar itu, definisi aslinya tarjih itu min amal ijtihad. Ya. Jadi kalau sekarang gini, orang yang mentarjih kemudian menjustifikasi menyatakan bahwa madzhab Imam Syafi'i itu tarjih, itu sudah keliru fatal. Dia mengkiaskan sesuatu yang ada perbedaan, al-qiyasu ma'al farik, perbedaan, mengkiaskan sesuatu yang ada perbedaan. Dia mengkiaskan dirinya ini yang mentarjih ini, madzhab tarjih ala dia, produk dia itu seperti tarjihnya para ulama ahli ijtihad, para mujtahid mutlak. Ya berbeda, antara langit dan bumi itu berbeda, nggak bisa diketemukan karena pelakunya berbeda, kualitas ilmunya berbeda, kemampuannya berbeda. Mentarjih itu boleh asalkan dia ulama mujtahid, ya ahli ijtihad. Nah sekarang jadi pertanyaan, ini madhab tarjih ini kan pelakunya bukan ahli ijtihad, terus bagaimana kemudian mengkiaskan diri kepada para ulama ahli ijtihad? Al-qiyas ma'a al-farik. Kemudian kalau dia merasa bahwasanya dia bisa mentarjih, menguatkan dari salah satu pendapat dari madzhab 4 itu, oh ini pendapat ini yang lebih kuat kepada kebenaran, ini sesuai, lebih cocok kepada dalil Quran dan hadis dan seterusnya. Dari mana dia tahu? Madhab itu kan isinya tarjih, tarjihat. Madhab itu isinya berbagai hasil ijtihad yang dipandang kuat oleh para ulama ahli ijtihad. Kan begitu kan? Lah,
Lah untuk apa sekarang mentarjih lagi itu, untuk apa? Wong sudah selesai, masalahnya sudah selesai, kok ditarjih lagi untuk apa? Nah, seorang yang bisa mentarjih di antara pendapat para ahli ijtihad itu secara konsekuensi dia itu seharusnya lebih pintar dari para ulama mujtahid itu. Jadi kalau seorang mau mentarjih pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya, mengetahui mana yang lebih kuat, lah orang ini harus di atasnya keilmuan, secara keilmuan harus di atasnya para imam 4 ini. Itu baru logis, itu baru logis. Dia bisa memandang suatu yang kuat mana, yang lemah mana, itu harus di atasnya ini ilmunya, setidaknya sama lah. Lah faktanya kan nggak begitu, bagaimana dia bisa tahu? Itu ibarat orang nggak paham otomotif, bukan pakar otomotif ya, dunia otomotif, bukan insinyur, bukan pakar di situ, tapi dia menilai, oh mobil ini lebih bagus dari mobil itu dan seterusnya. Ya nggak dipakai, layu dabar, tidak dipakai, tidak dianggap sama sekali penilaian seperti itu, karena dia bukan ahlinya. Jangan-jangan nanti dia akan menyatakan mobil SMK itu lebih bagus dari mobil Toyota kan? Siapa yang percaya? Mobil SMK saja nggak ada yang pakai, ya, nggak ada yang pakai, itu menunjukkan nggak berkualitas. Pabriknya saja tutup, ya, tutup, dan yang ngomong itu sendiri pakai mobil Toyota. Bagaimana dia sendiri itu yang mengatakan SMK lebih bagus daripada merek Toyota? Dia sendiri nggak pakai mobil SMK, pakai mobil Toyota. Jadi ini kesalahan berpikir yang luar biasa, yang ya mungkin wallahu ta'ala alam sebabnya apa sampai seperti ini, yang ya kita sangat prihatin ya dengan hal seperti ini. Jadi kita ini sudah enak diberikan satu opsi, ya, diberikan di hadapan kita itu madhab ya, yang sudah jadi madzhabul arba'ah, itu sudah tinggal pilih, sudah disajikan demikian rupa, sudah selesai ya, kita tinggal pakai, tinggal memahami dan mengamalkannya. Kita masih ruwet dan bingung untuk membuat madhab baru, madhab yang sudah tidak relevan di zaman ini untuk kita membuat madhab, sudah selesai ya. Makanya di beberapa kalimat lain itu para ulama mengatakan tidak boleh untuk keluar dari madzhabul arba'ah, itu sudah nggak boleh gitu ya. Artinya ketika kita membuat madhab tarjih itu kita keluar, sebenarnya disadari itu kita keluar. Bermadhab itu apa sih? Sebenarnya bermadhab itu perintah Al-Quran dan hadis ya. Karena Allah sendiri mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kalau tidak paham tanya ulama gitu. Ulama itu isinya pemahaman mereka di madhab. Di madhab itu isinya itu pemahaman ulama. Jadi ketika memahami dalil Quran hadis itu dengan madhab, artinya memahami Quran dan hadis dengan bimbingan para ulama, itu nama lain definisi bermadhab itu seperti itu sebenarnya. Lah kita nggak mau itu bagaimana? Ya tersesat. Ya tersesat. Orang yang keluar dari madzhabul arba'ah itu seperti mukhalifil ijma', seperti menyelisih ijma'. Menyelisih ijma' sesat. Maka menyelisihi, keluar dari madzhabul arba'ah, membuat madzhab baru, itu berpotensi besar tersesat. Jadi nggak usah baper ya ketika dikatakan seperti itu. Ya. Para ulama zaman dulu memang seperti itu ya, arahannya itu orang keluar dari madzhabul arba'ah ya berpotensi tersesat, itu besar sekali. Dan rata-rata yang tersesat itu memang mengecilkan dan antipati dengan madzhabul arba'ah itu. Kalian tidak usah baper. Kenapa? Syekh Shalih Fauzan, ulama rujukan kalian sendiri, ayo kita buka videonya, banyak di YouTube itu. Syekh Shalih Fauzan sendiri menyatakan bahwasanya orang yang tidak mau bermadhab ya dhalun, sesat. Itu yang menyatakan beliau, bukan saya. Beliau sendiri yang itu ulama rujukan kalian. Kenapa kalian kemudian baper, merasa waduh gini-gini kok saya disesatkan? Loh, yang menyesatkan bukan kita kok. Kita nukil saja. Kita menukil. Kalau mau bantah Syekh Shalih Fauzan itu yang menyatakan tidak mau bermadhab dengan madzhabul arba'ah ya sesat, dhalun. Ya. Dan itu senada ya disebutkan oleh Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini salah satu gurunya Imam Syafi'i, mengatakan al-haditsu mudillatun ilal fuqaha, bahwasanya hadis itu berpotensi menyesatkan sekali, potensinya besar, kecuali bagi para ahli fikih ya, kecuali bagi para ahli fikih. Artinya yang memahami hadis, memahami Quran itu bukan sembarang orang. Yang bisa memahami dengan pemahaman yang benar itu
para ahlinya siapa? Para ahli fikih, para fuqaha dari madzhabul arba'ah itu. Kalau kita kemudian merasa hebat, merasa mampu memahami sendiri, mampu mentarjih, siapa kita ini? Arba'in Nawawiyah saja nggak hafal, ya Quran belepotan, masalah asbabun nuzul, asbabus wu'ur nggak hafal, nggak paham, dan seterusnya. Kok mau pongah, merasa hebat, merasa mampu, dan mengecilkan peran daripada para ulama mujtahidin dengan pernyataan-pernyataan konyol tadi, ya, menyatakan bahwa madhab Imam Syafi'i tarjih siapa? Tarjihmu, menurutmu itu ya, bukan menurut para ulama. Ya, hal senada juga disebutkan oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari rahimahullahu taala. Beliau pernah mengatakan apa? Laulal fiqh lam nafham al-hadith, walaula hadith lam nafham Al-Quran. Seandainya tidak ada fikih, kita tidak akan bisa memahami hadis. Hadis itu hanya bisa dipahami dengan fikih melalui jalur para ulama, para fuqaha. Dan seandainya tidak ada hadis, kita tidak akan bisa memahami apa? Memahami Al-Quran. Jadi rentetannya begitu. Dalil, ulama, pemahaman. Lah ini yang madhabut tarjih ini dalil, pemahaman sendiri, ya, dalil, kemudian dipahami sendiri, hasil. Kalau ahlu sunnah tidak begitu. Ini dalil, tangga berikutnya adalah ulama, para fuqaha, baru hasil. Ya, makanya aman. Kalau yang dipahami sendiri, wah itu sudah besar kemungkinan hampir 99% akan terjadi kesesatan di situ karena dia bukan ahlinya. Ya. Kemudian ada seorang ulama juga yang menyatakan, ya, orang tidak merujuk ulama itu. Tidak merujuk ulama itu sinonim dari anti madhab sebenarnya. Tidak merujuk ulama itu sinonim anti madhab, sebenarnya begitu. Ya, ada seorang namanya Abdullah bin Wahab Al-Qurashi menyatakan, qul sahibi haditsin lahu imamun laisa lahu imamun fil fiqhi fahuwa dhalun. Setiap sahibu hadis, setiap ulama hadis, ini ulama ya, ulama hadis saja yang tidak punya imam dalam masalah fikih, dia akan sesat. Karena dia cuma punya hadis tapi tidak punya pemahaman kepada hadis itu, enggak punya imam. Wa iyyaka an tatakallama fi mas'alatin wa laysa fiha imam. Hati-hati kamu dari mengucapkan satu permasalahan dan kamu tidak punya imam. Dan sekarang yang mendahului kamu menyatakan bahwa Imam Syafi'i dan Imam 4 itu mazhabnya tarjih itu siapa? Sebutkan satu referensi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gak akan ketemu. Gak ada ulama sezamannya Imam mazhab 4 ini dan seterusnya setelahnya yang menyatakan mazhabnya Imam 4 ini termasuk Imam Syafi'i adalah tarjih. Gak ada. Maka sebagai penutup di sini nasihat kita, hendaknya kamu dan orang-orang yang semisal dengan kamu itu merujuk kembali kepada mazhab original daripada Muhammadiyah yang diusung oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam fikih itu ya bermadzhab Syafi'i, ya, itu tanpa ada perdebatan. Kalau kita lihat kitab-kitab klasik mereka, pendapat-pendapat mereka, itu nanti akan mengerucut pada satu kesimpulan bahwa Muhammadiyah itu mazhab fikihnya Syafi'i. Dan saya berani mempertanggungjawabkan ini, ya, dengan bukti-bukti yang ada, kitab-kitab klasik mereka, pendapat-pendapat mereka yang masih asli dulu ya, bukan yang belakangan, yang asli. Yaitu kesimpulannya adalah seperti itu. Mereka sangat paham benar, ya. Semoga ini bisa mencerahkan kita semuanya dan bisa membuka cakrawala berpikir kita agar kita lebih berhati-hati dalam beragama ini, dan keselamatan adalah bersama para ulama, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.